Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Vicky Ridho. Seperti biasa saya akan mereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dan netizen soal sepak bola tanah air. Seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Let's go. Video tular pemain Indonesia menghina polis Malaysia dan menuduh wujud cubaan sogokkan mencetuskan kemarahan ramai rakyat pemain tempatan. Indonesia menghina Sikap polis biadab Malaysia pemain bola katanya. dari luar negara ini mencetuskan perdebatan besar dalam kalangan warganet. Ramai berpendapat bahawa kebebasan media sosial bukan tiket untuk menghina pihak berkuasa di negara lain, apatah lagi tanpa bukti yang sahih. Tuduhan melulu sebegini bukan sahaja memalukan diri sendiri, malah mencalakan imej sukan Indonesia di mata peminat bola sepak serantau. Video tular Nah. Kalau kita lihat dari narasi dan video-video dari teman-teman dari Malaysia, justru mereka menyalahkan apa yang dibuat sama Adam Alis dan teman-temannya di dalam mobil itu. Karena ketika diminta surat izin mengemudi, Robby Darwish ini mengeluarkan surat tanda anggotanya dia, teman-teman ya, atau kartu tanda anggota sebagai prajurit TNI. Inilah yang mereka bilang menghina polisi Malaysia, teman-teman. Tapi kalau saya melihat mungkin Robby Darwish ini mengeluarkan itu supaya polisi ini tahu bahwa pemain-pemain yang ada di dalam sini, pemain Persib dan juga Timnas ini, orang-orang yang di mobil ini, mereka bukan hanya sekedar pemain bola, tetapi juga prajurit dan anggota Polri. Begitu kalau kita melihat dari sisinya Robby Darwishnya, teman-teman. Jadi ya kita tunggu saja klarifikasi dari pemain-pemain Persib dan juga polis Malaysia ini yang katanya dihina sama pemain-pemain ini. Tapi kita bingung juga ini hinanya itu dalam bentuk apa gitu kan. Ya betul, 7 Ya, toh? pemain warisan Nasaman FAM pula. Apa benda ni weh? Dah jatuh ditimpa tangga dipijak gajah pula. Dah Kasian. habis drama weh. Daripada Gabriel Palmero yang menjadi pemain warisan Harimau Melaya pertama yang ditambahkan kontrak oleh klubnya CD Tenerife, diikuti berita paling buat Abang Jam. Menurut satu portal media yang terkenal, 7 pemain warisan Harimau Melaya dilaporkan sedang mempertimbangkan tindakan undang-undang terhadap FAM untuk mendapat pampasan atas kehilangan pendapatan dan potensi penamatan kontrak mereka. Pemain-pemain tersebut telah bincang dengan peguam di luar negara selepas digantung FIFA atas dakwaan pemalsuan dokumen. Langkah itu susulan pengakuan FAM sebelum ini bahawa ada kesilapan teknikal semasa penyerahan dokumen rasmi kepada FIFA. Kalau berita ini benar, aku rasa bingung doh. Bukankah kita nak bawa kes ini ke mahkamah khas untuk mempertahankan hak 7 orang pemain tersebut? Tapi sekarang mereka pusing nak saman FAM pula. Pening bro. Lantaklah, asalkan kita bantai Nepal minggu depan sebagaimana Peter Klemoski cakap semalam. 3 poin yang sangat penting. Dan yang terkini, Tanya Afiq dapat cahaya mata. Romel Morales tak main pasal cedera serta Jordan minta digantikan oleh Lokman Hakim pasal sakit. Abang nak tahu ramalan skor korang Malaysia lawan Nepal? Komen kat sini. Jadi ini semakin ramai ya kasus pemalsuan dokumennya Malaysia ini. Jadi setelah mereka melakukan pemalsuan dokumen, mereka itu ngotot kalau pemain-pemain yang mereka naturalisasi ini memang punya darah Malaysia. Nah, kenapa mereka ngotot? Ya karena mereka itu meyakinkan sekali kalau pemain-pemain ini memang punya darah Malaysia atau garis keturunan Malaysia. Makanya mereka sampai berani naik ke sidang CAS. Nah, justru yang mengejutkan, pemain-pemain yang dinaturalisasi yang mereka anggap sebagai pemain yang punya darah Malaysia justru menuntut, bahkan mau melaporkan mereka karena hak-hak mereka sekarang sebagai pesepak bola profesional itu sudah ditutup, dicabut dari klubnya. Itu ada pemutusan kontrak, gajinya tidak dibayar. Jadi mereka ini mau menuntut FAM selaku Federasi Sepak Bola Malaysia, karena yang paling bertanggung jawab dari denda yang mereka dapat ini, selain itu uang dan juga banet dari FIFA, ya mereka harus bertanggung jawab soal masa depan pemain-pemain ini begitu. Tapi yang membuat kita merasa aneh, kok kenapa mereka mau bermain untuk Malaysia sedangkan mereka itu yakin sekali kalau mereka ini tidak punya garis keturunan Malaysia begitu kan? Kan begitu sebenarnya. Masa sih mereka tidak tanya dulu ke orang tuanya atau ke keluarganya, apakah saya punya darah Malaysia atau tidak? Itu kan sebenarnya harus ditanya dulu, kemudian berkas-berkasnya ada tidak begitu kan. Nah sekarang mereka ini mau bawa kasus ini ke sidang CAS.
Nah sekarang setelah sampai di sidang JAS, pemain-pemain ini lagi mau menuntut FAM. Jadi kan ini ya majukanlah mundurkanlah ini. Artinya apa? Kita bisa menarik kesimpulan dari kasus ini. Memang 7 pemain yang dinaturalisasi sama Malaysia itu tidak punya darah Malaysia. Sebenarnya begitu, cuma mereka ngotot ini. Klarifikasi Adam Alis kenapa tidak bawa paspor. Maaf ya, kalau saya ada salah ya guys. Canda kok itu kemarin nggak seriusan. Mau bercanda kemarin. Jadi cerita kenapa lu? Ya biasalah di goreng-goreng, ada yang goreng-goreng. Digoreng-goreng sama orang-orang di sana ya. Jadi tuh apa ya, paspornya itu bukannya kita nggak megang paspor. Ya oke, bukannya tidak pegang paspor, lagi pegang. Coba kita dengarkan, lanjut. Karena kan paspornya kan kita mau balik nih, dikumpulin sama Pak Irfan. Paspor kita semua dikumpulin karena mau di tiket itu kan, tiket pesawat langsung balik ke Jakarta. Bukan kita nggak pegang paspor ya. Jadi kita mau habis pertandingan itu langsung berangkat makan. Terus sebenarnya sebelum pertandingan paspornya itu dikumpulin karena mau diinin tiket kan, tiket pulangnya. Jadi paspornya itu bukan tidak ada tapi ditahan oleh manajemen atau orang-orang di Persib untuk mau beli tiket untuk kembali ke Jakarta. Begitu. Jadi itu alasannya kenapa mereka tidak bawa paspor ketika ditilang sama polisi Malaysia itu. Jadi kita kumpulin paspor karena kita nggak megang paspor gitu. Setelah selesai main baru kita langsung makan gitu. Jadi ya nggak megang paspor. Ya. Bukan kita di negara orang kita nggak bawa paspor, nggak. Memang waktu itu tiketnya mau dibeli gitu, mau diurus karena paspornya juga harus dikumpulin gitu. Jadi sudah diklarifikasi sama Adam Alis, mereka itu bukan ke Malaysia tanpa paspor. Oke, mereka itu pegang paspor, tapi setelah pertandingan mereka mau makan. Nah, kebetulan paspornya itu ditahan sama orang-orang di Persib. Maksudnya tujuannya supaya untuk membeli tiket ya. Jadi ketika mereka habis bertanding mereka pergi makan dulu. Nah ditahanlah sama polisi ini yang lagi patroli, katanya begitu. Jadi tidak benar kalau mereka ini tidak bawa paspor. Ada paspornya itu guys. Oke teman-teman Malaysia dengarlah, ada paspornya itu. Di saat timnas U17 bertarung melawan Honduras di Piala Dunia U17 dan mendapat 3 poin bersejarah, timnas Malaysia ternyata juga bertarung di Eropa nih bro. Tapi sayangnya Harimau Junior malah jadi karipap di tangan Kroasia. Bayangin aja bro, mereka dihajar 11 gol tanpa... Ya 11-0 dihajar sama Kroasia. Ini lawan tim SSB atau timnas ini? ampun di laga uji coba kali ini. Padahal mereka juga baru aja dapat penghargaan FIFA soal pembinaan pemain muda loh. Malaysia yang katanya U17 terbaik. sendiri lagi TC panjang di Eropa buat persiapan kualifikasi Piala Asia U17 2026. Oh iya, sementara itu Garuda Boys udah lolos otomatis di Piala Asia U17 loh ya. Oh, Menarik keren. untuk melihat bagaimana kiprah timnas U17 Malaysia di kualifikasi Piala Asia nanti. Kira-kira bisa lolos nggak ya Dik Malay kali ini? Ya semoga bisa lolos lah, supaya Indonesia itu punya kawan dari Asia Tenggara. Masa di Piala Dunia cuma Indonesia, dan di Piala Asia dari Asia Tenggara juga cuma ya Indonesia. Aduh bagaimana sih. Tapi kita doakan lah semoga Malaysia ini tidak kena bantai lagi 11-0 nantinya. Karena di saat yang sama timnas Indonesia U17 itu lagi merayakan kemenangan, walaupun kita tidak lolos ke babak 32 besar karena kita tidak masuk dalam peringkat 3 terbaik ya. Kita ada di peringkat 3, di atasnya Honduras. Sedangkan Malaysia di saat yang sama juga mereka dihajar 11-0, hampir satu lusin golnya itu. Bayangin kalau tragedi Kanjuruhan terulang lagi. Arema versus Persija. Pertandingan dengan hujan kartu kepada pemain menimbulkan kerusuhan. Semua dimulai setelah Paulinho menekel Alano. Saat mereka akan baku pukul, semua pemain yang ada di lapangan dan di bangku cadangan dan bahkan ofisial semua ikut meramaikan hingga seperti ini. Dari Persija Jakarta. Ya, ini dia pemirsa drama dari Peri Super League. Nah, ini dia nih yang menjadi permasalahan klasik di sepak bola kita. Intinya baku hantam. Tekel sedikit emosian langsung baku hantam. Tapi semoga lah tidak boleh terjadi lagi hal-hal yang seperti yang sudah lalu-lalu seperti tragedi Kanjuruhan. Janganlah. Cukup saja sekali itu, selanjutnya come on. Sportivitas dijunjung tinggi lah. Siapapun timnya yang bertanding,
kalah ataupun menang di dalam lapangan panas-panas itu biasa, tapi jangan sampai ricuh, jangan sampai kacau, pukul-pukulan yang akhirnya nanti chaos. Janganlah. Ayolah kita jaga sepak bolanya kita. Kan begitu sebenarnya. Ultras Garuda fix ngumumin bakal gelar aksi besar-besaran di kantor PSSI pada 14 November 2025 jam 1 siang. Aksi tersebut digelar karena mereka minta revolusi total di tubuh federasi saat ini. Sebelumnya, perwakilan Ultras Garuda udah sempat ketemu langsung sama ketum PSSI, Ya, tapi ada hasil fotonya pertemuan beredar itu luas sampai itu. sekarang tetap nihil. Kekecewaan mendalam ini muncul sejak timnas Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Bahkan meskipun PSSI udah mendepak Patrick Kluivert, para supporter ngerasa kalau itu belum cukup. Menurut Ya, pernyataan betul. resmi Ultras Garuda, jawaban federasi yang keluar malah inkonsisten soal target, pelatih, dan gak adanya agenda FIFA Matchday November ini. Terus gimana menurut kalian tentang aksi Ultras Garuda ini, bro? Jadi memang kekecewaan supporter timnas itu semakin memuncak ketika timnas Indonesia yang sangat kita cintai gagal lolos ke Piala Dunia, dan ya Patrick Kluivert dipecat sama PSSI. Sebenarnya awal mulanya itu ketika Sintayong dipecat, tapi kan kita tidak mau berbicara itu dan kita tidak mau kembali ke belakang. Kita harus melihat masa depan sekarang dan masa depan maksudnya. Tapi kalau kita lihat memang betul kemarahan supporter Indonesia, kekecewaan supporter Indonesia itu memuncak ketika kita gagal ke Piala Dunia, di mana yang mengambil keputusan soal pemecatan Sintayong dan yang memilih Patrick Kluivert sehingga kita gagal itu adalah PSSI. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah yang dibuat sama Ultras ini sudah betul? Saya pikir sah-sah saja. Itu bentuk kekecewaan dari supporter timnas. Mereka mau demo, tuntut revolusi dan lain sebagainya. Saya pikir itu sah-sah saja. Kenapa? Karena itu bentuk cinta dari supporter timnas Indonesia kepada federasinya, kepada sepak bola Indonesia. Jadi kalau menurut saya tidak semata-mata hanya karena kekecewaan, tapi itu bentuk cinta bahwa sepak bola kita ini harus di jalan yang betul. Jangan hanya untuk segelintir orang saja dan dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan politik. Tapi ya syukurlah kalau Pak Erick Thohir dan PSSI itu sebenarnya mau menerima masukan, karena ada foto yang beredar, ada perwakilan dari Ultras untuk bertemu dengan orang-orang PSSI, khususnya Pak Ketua. Ya, tapi tidak hanya sampai di situ, ada tuntutan-tuntutan lain yang sebenarnya tidak dipenuhi juga sama PSSI itu. Ya, begitulah sepak bolanya kita kan. Ya, kalau tidak ada politiknya kan tidak maju. Bukan tidak maju, tapi tidak rame maksudnya. Pelatih Timnas Indonesia U17, Nova Arianto, menyampaikan permintaan maaf usai gagal membawa Garuda Asia lolos ke 32 besar Piala. Bayangkan, dia gagal bawa Indonesia U17, gagal ke 32 besar saja dia minta maaf loh. Minta maaf secara terbuka di media. Nah, Patrick Kluivert langsung pulang Belanda, Pak. Kampret. Piala Dunia U17 2025. Meski kecewa, Nova tetap bersyukur bisa mengawal proses para pemain muda masa depan Indonesia. Iya. Timnas U17 menutup fase grup dengan 1 kemenangan bersejarah atas Honduras, 2-1 kemenangan pertama Indonesia di ajang Piala Dunia U17. Nova berharap pengalaman ini jadi langkah awal lahirnya generasi emas sepak bola tanah air. Ya, kita juga berharap begitu. Mereka tidak hanya berhenti sampai di Piala Dunia U17 ini, tapi ada kelanjutan lah, ada kontinuitas lah antara U17 ini. Mereka harus berlanjut sampai ke jenjang yang lebih tinggi lah. Jadi sebenarnya kita bangga ada anak-anak Indonesia yang bermain di Piala Dunia U17 ini, dan kita lebih bangga lagi karena kita satu-satunya tim dari Asia Tenggara yang pernah menang di Piala Dunia U17, dan itu rekor untuk kita sebenarnya. Dan ya apresiasi untuk Coach Nova juga sebenarnya. Hebatlah pelatih ini, satu-satunya pelatih timnas yang bawa timnas U17 lolos ke Piala Dunia. Keren. Aplaus lah untuk Coach Nova ini. Semoga pegang timnas yang lebih tinggi lagi lah. 20 mungkin, 23 mungkin. Ya keren kan. Pemain Yunani rasa Nusantara, Luke Xavierkit siap buktikan diri di timnas Indonesia U22. Datang jauh-jauh dari Yunani, Luke Xavierkit langsung bikin heboh di timnas Indonesia U22. Luke lahir di Jakarta pada 28 Juli 2003. Luke Xavierkit punya darah Indonesia dari sang ibu dan Australia dari sang ayah, tapi hatinya tetap untuk merah putih. Pemain 22 tahun yang kini main di GS Iliopolis, klub kasta kedua Liga Yunani itu ngaku pengen pakai jersey Garuda dan bela tanah air. Meski baru pertama kali balik ke Indonesia setelah
lebih dari 10 tahun, Luke langsung nyetel di latihan, punya teknik oke, lari kenceng dan umpan silang yang rapi banget. Nonton bola gratis, klik link di bio. Bukan cuma jago di lapangan, Luke juga berusaha keras adaptasi sama cuaca tropis dan belajar lagi bahasa Indonesia. Ia bahkan dibantu Brandon Shoinoman dan beberapa pemain naturalisasi lain biar makin nyatu sama tim. Punya darah campuran Indonesia-Australia, Luke bisa jadi amunisi baru buat Garuda Muda di sisi kiri. Dengan semangatnya yang meledak-ledak dan niat kuat balik bawa harum nama bangsa, Luke Xavier Kidd kayaknya siap banget nunjukin kalau cinta Indonesia nggak kenal jarak dan waktu. Oke, jadi untuk timnas U22 yang akan bermain di ASEAN Games, jadi ada beberapa pemain yang sudah dipanggil juga sama Indra Syafri selaku pelatih untuk timnas U22 di ASEAN Games ini, yaitu salah satunya si Luke Xavier ini, Luke Xavier Kidd namanya ya. Kemudian ada Tim Gapens, ada Mauro Zylstra, Ivar Jenner, sama Rafael Struijk kalau saya tidak salah. Itu pemain-pemain diaspora kita yang dipanggil untuk memperkuat timnas U22 bermain di ASEAN Games. Nah, kita berharap kita bisa mendulang lagi ke emas seperti edisi sebelumnya, karena kita bermain waktu itu kita dapat emas. Ya, kita doakan semoga di tahun ini kita dapat emas juga. Karena kalau kita lihat dari materi pemain yang ada sekarang itu sudah sangat-sangat oke. Ya, semoga terus berproses dan kita bisa dapat hasil yang maksimal lah. Kita berharapnya seperti itu dan semoga beruntung untuk timnas U22. Kita sebagai supporter tentunya pasti mendukung dan ya silahkan berjuang. Dukungan pasti akan diberikan sama supporter timnas Indonesia. Dan untuk sepak bola Indonesia, semoga baik-baik saja. Dan ya, pertanyaan klasiknya, kapan sih kita punya pelatih baru lagi? Soalnya masih kosong ini. Dan untuk adik-adik dari Malaysia, ya belajarlah dari timnas Indonesia. Oke, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dan netizen soal sepak bola Indonesia dan Malaysia. Seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tulis kolom komentar. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Terima kasih.